Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga teman-teman masih menyimak Pong Tani Jeruk, edukasi mengenai tanaman jeruk, dan juga tidak lupa buat teman-teman yang masih sakit ya, semoga cepat diberikan kesembuhan dan cepat menjalankan aktivitas seperti biasa. Nah, kali ini kita lagi di kebunnya teman saya untuk membahas permasalahan yang dialami beliau, karena ini tanaman beliau ini umurnya 4 tahun dan juga kalau menurut saya ini ya jauh dari prediksi ataupun gagal lah ya. Nah, untuk teman-teman ini sebagai contoh ataupun sebagai pelajaran supaya kita bisa menyimak apa yang dialami beliau ini tidak terjadi pada kita, apalagi kita yang mau menanam ataupun berbudidaya tanaman jeruk. Nah, saya bisa tunjukkan kebun beliau ini seperti ini ya, seperti ini kawan ya. Nah, ini salah satu contoh tanaman beliau. Nah, coba Anda bayangkan, ini umurnya sekitar 4 tahun. Jadi 4 tahun tingginya saja cuman batas dada. Jadi wajar apa enggak? Kalau saya bilang enggak wajar ya. Ini enggak wajar dan ini melenceng dari prediksi. Nah, kita lihat semuanya. Hampir semuanya itu paling tinggi 1,5 meter kawan, 2 meter lah paling tinggi ya. Nah, ini karena bukan masalah dataran rendah ataupun dataran tinggi, tetapi lebih ke faktor bibit. Nah ya, bagi teman-teman silakan menyimak, jangan di skip. Mungkin ini sebagai ilmu yang berharga supaya kita tidak mengalami seperti beliau. 2 kali panen ya, 2 kali panen beliau ini cuman dapat 6 ton. Bayangkan, populasi tanaman 250 ya. Nah, ini tanaman beliau 250 cuman dapat 6 ton. Itu panen raya dengan kelebatan buah yang luar biasa. Ini ada yang salah. Kalau wong tani jeruk melihat itu, ini dari faktor bibit. Camkan ini dari faktor bibit. Jadi untuk teman-teman berhati-hati dalam membeli bibit. Bila perlu Anda itu membeli bibit di balai pertanian ataupun balai pembibitan tanaman jeruk. Itu sangat penting. Jangan sampai teman-teman mengalami seperti beliau. Nah, ini tanaman beliau 400 batang ya. Nah, kita contohkan. Jadi ternyata setelah saya amati, bibit yang beliau beli ini dari pasar ya, dan ternyata pokok bawah dari tanaman ini adalah jeruk kunci. Kalau di kami namanya jeruk kunci, kalau daerah Lampung, Kalamansi, Bangka, jeruk kalamansi itu untuk pokok bawah. Nah, ini kita perhatikan hasil dari jeruk kunci ataupun bawah itu dari jeruk kunci. Nah, seperti ini kawan, bisa dilihat ya. Nah, ini antara batang atas dengan batang bawah itu tidak menyatu secara sempurna. Nah, ini adalah kelemahan dari pokok kunci. Juga batangnya kecil dan akar serabut banyak, tetapi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jeruk. Ini kalau kena angin, buah sedang lebat kawan ya, ini yang atas ini bisa patah ya, bisa patah, hati-hati. Ini memang satu kelemahan dari pokok bawah yang memakai bibit dari kunci. 250 batang itu cuman 50 batang yang pokok bawahnya itu sitrun. Nah, bisa saya contohkan yang tinggi. Nah, mungkin bisa Anda lihat ya, yang mana ini. Nah, yang itu mana ya? Yang itu ya. Yang tinggi itu
dari jenis pokok sitrun. Jadi untuk teman-teman berhati-hati dalam membeli bibit, jangan sampai Anda terkena PHP, katanya panennya banyak tapi ternyata zong. Mungkin ini suatu pembelajaran ataupun ilmu yang sangat bermanfaat supaya kita semua bisa menjadi petani yang cerdas, berwawasan dengan edukasi-edukasi yang diberikan oleh Wong Tani Jeruk ataupun konten-konten yang lain. Oke kawan, itu saja. Mungkin ini satu contoh tanaman yang gagal. Langsung saja untuk teman-teman, semoga menjadi ilmu, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.